Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afri Fazil dengan NIM 21076031. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari sistem operasi, yaitu gambaran umum sistem operasi. Yang pertama kita bahas yaitu tujuan dan fungsi sistem operasi. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu program yang mengontrol eksekusi program aplikasi dan berfungsi sebagai interface antara pengguna komputer dengan hardware komputer. Sistem operasi memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama kemudahan, yang mana sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dipakai. Yang kedua yaitu efisiensi, yang itu sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Yang ketiga yaitu kemampuan berkembang, di mana sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai mediator yang membuat menjadi lebih mudah bagi pemrogram dan program aplikasi dalam mengakses dan menggunakan fasilitas dan layanan. Secara umum, layanan tersebut meliputi bidang-bidang pembuatan program, eksekusi program, akses ke perangkat input atau output, akses terkontrol ke file, deteksi error dan respon, dan accounting. Komputer adalah kumpulan sumber daya yang berfungsi untuk pemindahan, penyimpanan, dan pengolahan data serta untuk mengontrol fungsi tersebut. Sistem operasi bertanggung jawab atas pengaturan sumber daya tersebut, memiliki mekanisme kendali yang tidak biasa, yaitu sistem operasi berfungsi dengan cara yang sama seperti software komputer biasa, merupakan suatu program yang dieksekusi oleh prosesor. Seringkali sistem operasi mengeluarkan kontrol dan harus bergantung pada prosesor untuk memungkinkannya memperoleh kembali kontrol. Tiga aspek sistem operasi. Yang pertama yaitu sistem operasi sebagai interface pengguna atau komputer. Hardware dan software yang digunakan untuk menyediakan aplikasi bagi pengguna dapat dipandang sebagai sesuatu yang berlapis atau berhierarki, seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Umumnya pengguna aplikasi yaitu end user tidak berkepentingan dengan arsitektur komputer. Jadi end user memandang sistem komputer dalam bentuk aplikasi. Aplikasi tersebut dapat dinyatakan dalam suatu bahasa pemrograman dan dibuat oleh pemrograman aplikasi. Apabila seseorang membuat sebuah program aplikasi sebagai himpunan instruksi mesin, sepenuhnya bertanggung jawab atas pengontrolan hardware komputer. Orang tersebut akan berhadapan dengan pekerjaan yang kompleks. Untuk memudahkan pekerjaan itu telah disediakan program-program sistem. Beberapa program sistem tersebut dikenal sebagai utilitas. Utilitas tersebut mengimplementasikan fungsi-fungsi yang sering dipakai, membuat pembuatan program, manajemen file, dan pengontrolan perangkat input-output. Seorang pemrograman akan menggunakan fasilitas ini dalam melakukan fungsi tertentu. Program sistem yang paling penting adalah sistem operasi. Sistem operasi menyembunyikan data hardware dari pemrograman dan menyediakan interface yang mudah bagi pengguna dalam menggunakan sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai mediator yang membuatnya menjadi lebih mudah bagi pemrograman dan program aplikasi dalam mengakses menggunakan fasilitas dan layanan. Yang kedua yaitu sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Gambar di bawah menunjukkan sumber daya utama yang diatur oleh sistem operasi. Sistem operasi menempatkan sebagian sistemnya di dalam memori utama yang disebut dengan kernel atau nukleus, yang berisi fungsi-fungsi yang paling sering dipakai dalam sistem operasi. Dan sisa dari memori utama digunakan untuk menyimpan instruksi lain, dan sumber daya memori utama ini dikontrol secara bersama oleh sistem operasi dan prosesor.
Terkait dengan modul input-output, sistem operasi membuat keputusan kapan suatu perangkat input-output dapat digunakan oleh program yang sedang dieksekusi dan tujuan akses, kontrol, dan pemakaian file. Sedangkan untuk prosesor, sistem operasi akan menentukan jumlah waktu prosesor yang diberikan kepada eksekusi program pengguna tertentu. Pada sistem multiprosesor, pembuatan keputusan ini harus dilakukan terhadap semua prosesor. Yang ketiga itu faktor penyebab evolusi sistem operasi. Sistem operasi yang penting akan selalu berkembang dengan alasan berikut ini. Yang pertama yaitu upgrade hardware serta software jenis baru, misalnya seperti Unix dan OS versi 2 yang terdahulu tidak menggunakan mekanisme pegging karena sistem operasi tersebut beroperasi pada sistem yang tidak memiliki hardware pegging. Versi-versi yang lebih baru telah dimodifikasi dengan menggunakan kemampuan pegging. Di samping itu, pemakaian terminal grafis dan terminal mode halaman yang menggantikan terminal mode baris gulung dapat berpengaruh terhadap rancangan sistem operasi. Misalnya, terminal seperti itu memungkinkan pengguna melihat beberapa aplikasi sekaligus pada saat yang bersamaan dengan menggunakan Windows yang terdapat di layar. Kelihatannya perangkat keras memerlukan dukungan sistem operasi yang canggih. Yang kedua yaitu layanan baru. Untuk menjawab kebutuhan para pengguna atau para manajer sistem operasi menambah penawaran layanan baru. Misalnya apabila ditemukan kesulitan dalam menjaga kinerja yang baik bagi pengguna dengan memakai tool yang telah ada, ukuran dan kontrol yang baru ditambahkan ke sistem operasi. Contoh lainnya adalah aplikasi baru yang memerlukan pengguna Windows pada layar peraganya. Fitur ini memerlukan upgrade sistem operasi besar-besaran. Yang ketiga yaitu perbaikan. Sistem operasi memiliki fault. Fault ini ditemukan dalam periode waktu tertentu dan kemudian dilakukan perbaikan tertentu saja. Perbaikan ini dapat menyebabkan fault baru. Materi selanjutnya yaitu evolusi sistem operasi. Evolusi sistem operasi ini dapat dijelaskan dalam beberapa tahap evolusi, yaitu yang pertama pengolahan serial. Pada komputer lama, mulai awal sampai akhir tahun 1940-an hingga pertengahan 1950-an, seorang programmer berinteraksi langsung dengan hardware komputer. Pada saat itu belum ada sistem operasi mesin dijalankan dari sebuah konsol yang berisi perangkat cahaya, switch, beberapa perangkat input, dan printer. Program yang terbentuk kode mesin dimuat melalui beberapa input. Apabila sebuah error menghentikan program, kesalahan itu diindikasikan dengan lampu. Untuk menentukan penyebab error, program dapat melanjutkan pemeriksaan register dan memori utama. Apabila selanjutnya program dapat berakhir secara normal, output akan ditampilkan pada printer. Sistem lama memiliki dua masalah besar, yaitu yang pertama, scheduling atau penjadwalan. Umumnya, instalasi menggunakan formulir pemesanan waktu mesin. Biasanya, seorang pengguna harus mendaftarkan dirinya untuk memesan blok waktu yang merupakan kelipatan setengah jam dan seterusnya. Yang kedua yaitu setup time atau waktu setup awal. Sebuah program tunggal yang disebut job dapat mencangkup pemuatan komputer serta program bahasa tingkat tinggi atau program sumber ke dalam memori. Penyimpanan program yang tinggi telah dikompil atau program objek, dan kemudian pemuatan dan penggabungan program objek dan fungsi yang umum. Mode operasi seperti itu dapat dianggap sebagai pengolahan serial yang menggambarkan kenyataan bahwa para pengguna memiliki akses ke komputer secara seri. Yang kedua yaitu sistem batch sederhana. Inti gagasan yang berada di balik teknik sistem operasi batch adalah pengguna potongan software yang dikenal sebagai monitor. Untuk memahami cara kerjanya, kita akan mematangnya dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang monitor dan sudut pandang prosesor. Dari sudut pandang monitor,
Monitorlah yang mengontrol rangkaian event. Agar pengontrolan itu dapat terjadi, banyak monitor yang selalu berada di memori utama dan dapat digunakan untuk eksekusi. Bisa kita lihat dari gambar di samping. Bagian monitor yang berada di dalam memori utama dikenal sebagai resident monitor. Bagian monitor lainnya terdiri dari utilitas dan fungsi umum yang dimuatkan sebagai subroutine ke program pengguna pada awal job yang membutuhkan utilitas dan fungsi tersebut. Sekarang kita perhatikan rangkaian event itu dari sudut pandang prosesor. Pada saat tertentu, prosesor mengeksekusi instruksi yang berasal pada bagian memori utama yang berisi monitor. Instruksi-instruksi ini menyediakan job berikutnya dibacakan ke bagian memori utama lainnya. Yang ketiga yaitu sistem batch terprogram jamak atau multiprogrammed. Seperti pada sistem batch sederhana, sistem batch multiprogramming harus mengandalkan fitur tertentu hardware komputer. Fitur tambahan terpenting yang bermanfaat bagi multiprogramming adalah hardware yang mendukung interrupt input-output dan DMA. Dengan menggunakan interrupt driver input-output atau DMA, prosesor dapat memberikan perintah input-output ke sebuah job dan dilanjutkan dengan melakukan eksekusi job lainnya pada saat input-output sedang ditangani oleh pengontrol perangkat. Apabila operasi input-output selesai, prosesor diinterrupt dan kontrol dipindahkan ke program interrupt handling yang terdapat di dalam sistem operasi. Kemudian sistem operasi menyerahkan kontrol ke job lainnya. Yang keempat yaitu sistem batch waktu atau time sharing. Dengan menggunakan multiprogramming, pengolahan batch dapat menjadi efisien. Tetapi untuk job yang jumlahnya banyak, sangat diperlukan suatu mode di mana pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan komputer. Bahkan bagi beberapa job, misalnya pengolahan transaksi, mode interaktif merupakan suatu hal yang penting. Jadi solusinya adalah menggunakan sistem time sharing. Dalam sebuah sistem time sharing, beberapa pengguna secara bersamaan mengakses sistem dengan melalui terminal. Dengan sistem operasi yang mengilirkan eksekusi setiap program pengguna dalam sebuah burst pendek atau kuantum komputasi. Jadi apabila terdapat beberapa orang pengguna yang secara aktif meminta layanan sekaligus, setiap pengguna hanya akan merasakan rata-rata kecepatan komputer aktif. Tidak terhitung overhead sistem operasi. Materi selanjutnya yaitu karakteristik sistem operasi modern. Secara umum, ketika sistem komputer baru diinstal, perangkat lunak operasional yang diindikasikan untuk perangkat keras itu harus diperoleh. Sistem operasi adalah sistem perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan sumber daya perangkat lunak. Selain itu, ia menyediakan layanan umum untuk program komputer. Program aplikasi biasanya juga membutuhkan sistem operasi agar berfungsi. Sistem operasi dapat ditemukan di banyak perangkat yang berisi komputer, ponsel, konsol video game, hingga komputer dan server jaringan. Terdapat 8 karakteristik sistem operasi. Yang pertama yaitu memiliki manajemen kerja. Tanggung jawab penting dari setiap programmer operasional adalah merencanakan tugas-tugas sehingga mereka ditangani oleh sistem komputer. Ini adalah salah satu tugas utama dari fungsi manajemen pekerjaan. Sistem operasi menciptakan urutan di mana program diproses dan menentukan urutan di mana pekerjaan tertentu akan dieksekusi. Istilah dalam antrian sering digunakan untuk menggambarkan rangkaian pekerjaan yang menunggu eksekusi. Sistem operasi membandingkan berbagai faktor untuk membuat antrian pekerjaan ini. Beberapa faktor ini yang termasuk adalah yang pertama, beberapa pekerjaan yang sedang diproses, sumber daya sistem yang digunakan, sumber daya apa yang perlu digunakan oleh program-program berikut, prioritas pekerjaan dibandingkan dengan tugas lain, persyaratan khusus lainnya yang harus ditanggapi oleh sistem. Yang kedua yaitu memiliki manajemen sumber daya. Pengolahan sumber daya dalam sistem komputer adalah salah satu perhatian utama sistem operasi. Jelas, suatu program tidak dapat menggunakan perangkat jika perangkat keras itu tidak tersedia.
Perangkat lunak operasional memantau pelaksanaan semua program. Ini juga bertanggung jawab untuk memantau semua jenis perangkat yang sedang digunakan. Untuk mencapai ini, ia membuat tabel di mana program-program tersebut digabungkan dengan perangkat yang mereka gunakan atau akan digunakan di masa depan. Sistem operasi meninjau tabel ini untuk menyetujui atau menolak pengguna perangkat tertentu. Yang ketiga yaitu memiliki kontrol operasi input-output. Distribusi sumber daya suatu sistem berkaitan erat dengan pengoperasian kontrol input-output kontrol suatu perangkat lunak, karena akses ke perangkat tertentu yang sering diperlukan sebelum operasi input-output dapat dimulai. Sistem operasi harus mengkoordinasikan operasi input-output dan perangkat di mana mereka akan beroperasi. Akibatnya, ia membuat kamus program yang menjalani eksekusi dan perangkat yang digunakan untuk menyelesaikan operasi input-output. Menggunakan laporan kontrol, pekerjaan mungkin memerlukan perangkat tertentu. Ia memungkinkan pengguna untuk membaca informasi dari situs tertentu atau mencetak informasi di kantor-kantor tertentu. Mengambil keuntungan dari instalasi ini, informasi yang dibaca dari suatu lokasi dapat didistribusikan ke seluruh sistem yang terkomputerisasi. Untuk memfasilitasi pelaksanaan operasi input-output, sebagian besar sistem operasi memiliki seperangkat instruksi kendali standar untuk menangani pemrosesan semua instruksi input-output. Instruksi standar ini disebut sebagai sistem kontrol input-output, merupakan bagian integral dari sebagian besar sistem operasi. Mereka hanya menyederhanakan cara sehingga semua program yang sedang dioperasi dapat melakukan operasi input-output. Akibatnya, program yang berjalan mengeksekusi sinyal ke sistem operasi yang diinginkan operasi input-output menggunakan perangkat input-output tertentu. Perangkat lunak yang mengendalikan memanggil perangkat lunak IOCS sehingga dapat menyelesaikan operasi input-output. Yang keempat yaitu sistem multitugas. Sebagian besar sistem operasi modern memungkinkan banyak tugas untuk dipenuhi. Sebagai contoh, komputer pada saat yang sama dapat menjalankan program pengguna, membaca informasi dari disk, atau menampilkan hasilnya di printer. Ini berbicara tentang sistem operasi multitasking atau multiprogram. Yang kelima yaitu mematuhi proses memori ruang. Dalam banyak sistem operasi, setiap proses memiliki ruang memori tersendiri. Ini berarti bahwa memori ini tidak tersedia untuk proses lain. Dalam hal ini, alamat ruang proses diucapkan. Yang keenam yaitu harus memiliki mekanisme yang terkait. Ketika mereka adalah program multiguna, sistem operasi harus menyediakan sejumlah mekanisme, yaitu yang pertama, mekanisme autentikasi untuk memverifikasi identitas setiap pengguna. Selanjutnya yaitu mekanisme perlindungan terhadap program pengguna yang salah yang dapat memblokir aplikasi lain agar tidak berjalan dari sistem atau yang berbahaya dan yang dapat memata-matai atau mengganggu aktivitas pengguna lain. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme manajemen yang membatasi jumlah sumber daya yang diizinkan untuk setiap pengguna. Yang kedelapan yaitu memiliki nukleus. Bagian penting dari sistem operasi adalah intinya. Saat ini inti monolitik adalah yang paling populer. Kernel-kernel ini menyediakan cara bagi berbagai proses komputer untuk saling mengirim pesan. Sementara juga mengelola RAM yang menyimpan informasi program. Sebagian besar core juga menyediakan driver atau driver perangkat lunak memonitor hardware dan perangkat lainnya. Yang kedepan yaitu berikan koneksi. Mungkin fitur yang dapat menentukan sistem operasi adalah koneksi yang disediakan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan beberapa kasus antarmuka pengguna. Setiap komputer membutuhkan sistem operasi untuk digunakan. Baik, itulah presentasi saya kali ini. Apabila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.